Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Master di channel Langkah Borneo. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita rakyat dari Indonesia, yaitu dari daerah Muara Kaman. Negeri ini kaya akan kebudayaan dan mitologinya. Tak heran di setiap daerah dengan kebudayaan yang berbeda-beda memiliki ciri khasnya tersendiri. Begitupun dengan mitos-mitos yang tersebar di setiap daerah memiliki mitos horornya sendiri. Dan kali ini Langkah Borneo akan mengangkat cerita legenda rakyat Nusantara, cerita asal muasal Danau Lipan. Danau Lipan yang berada di wilayah Kalimantan Timur sering dihubungkan oleh masyarakat setempat dengan sebuah legenda rakyat Nusantara, yaitu Putri Berdarah Putih. Kisah legenda rakyat Nusantara ini begitu terkenal sehingga diketahui bukan hanya oleh masyarakat Kalimantan Timur, namun juga oleh masyarakat Indonesia secara umum. Pada zaman dahulu hiduplah seorang putri yang memimpin kerajaan yang berdiri di Muara Kaman Ulu pada zaman dahulu. Putri Aji Berdarah Putih namanya. Putri Aji Berdarah Putih sangat cantik wajahnya. Kulitnya sangat putih dan bening seperti kaca. Jika Putri Aji Berdarah Putih makan sirih dan menelan airnya, maka air sepahan itu terlihat jelas mengalir melalui tenggorokannya jika dilihat dari luar. Kecantikan serta keanehan kulit tubuh Putri Aji Berdarah Putih menyebar ke berbagai negeri. Didengar Raja Cina pula. Raja Cina ini sangat tertarik untuk meminang Putri Aji Berdarah Putih. Ia lantas memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk berlayar menuju Muara Kaman Ulu. Jungjung atau perahu buatan besar Cina yang biasa digunakan untuk berlayar di lautan besar segera berangkat meninggalkan negeri Cina menuju Muara Kaman. Setelah mengarungi lautan luas, junjung dari negeri Cina itu akhirnya tiba di Muara Kaman Ulu. Raja Cina langsung menuju istana kerajaan untuk bertemu dengan Putri Aji Berdarah Putih. Raja Cina kian berhasrat memperistri Putri Aji Berdarah Putih setelah langsung melihat kecantikan dan keanehan kulit tubuh putri penguasa kerajaan di Muara Kaman Ulu. Meski Raja Cina belum mengutarakan niatnya, namun Putri Aji Berdarah Putih telah mengetahui dan memahaminya. Oleh karena itu, Putri Aji Berdarah Putih berkehendak mengunjungi sosok yang menghendaki dirinya menjadi istri itu. Ia lantas memerintahkan dayang-dayang istana kerajaannya untuk memberikan hidangan untuk menjamu tamu agung dari Cina itu. Aneka hidangan segera disajikan. Putri Aji Berdarah Putih mempersilahkan Raja Cina berikut pengiringnya untuk menikmati sajian yang dihidangkannya. Ketika Raja Cina makan, ia langsung menyesap dengan mulutnya dan tidak menggunakan tangannya. Cara makan ini memang menjadi kebiasaan Raja Cina, namun sangat menjijikan dalam pandangan Putri Aji Berdarah Putih. Cara makan seperti itu biasanya dilakukan oleh hewan, maka
Ketika Raja Cina mengajukan pinangannya, Putri Aji Badara Putih dengan tegas menolaknya. Kata Putri Badara Putih, "Maafkan hamba Paduka, hamba tidak dapat bersuamikan seorang yang cara makannya saja menyerupai hewan ketika makan." Mendengar penolakan Putri Aji Badara Putih membuat Raja Cina menjadi amat murka. Ia merasa sangat terhina karena penolakan Putri Aji Badara Putih. Merujuk pada cara makannya, ia segera kembali ke junjungannya. Ia tak segera memerintahkan para prajuritnya untuk kembali ke Cina, melainkan memerintahkan segenap kekuatan pendukungnya untuk menyerang kerajaan yang dipimpin Putri Aji Badara Putih. Para prajurit Cina segera menyerbu dengan kekuatan yang mereka miliki. Para prajurit pendukung Putri Aji Badara Putih tidak bisa tinggal diam mendapati serangan itu. Maka perang yang dahsyat segera terjadi. Para prajurit Cina berperang dengan ganas. Mereka terus merengsek maju. Para prajurit pendukung Putri Aji Badara Putih telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan mereka untuk menangkis. Namun serangan para prajurit Cina yang datang bagai gelombang itu sulit untuk mereka tangkis. Mereka pun terdesak hebat. Tidak sedikit para prajurit pendukung Putri Aji Badara Putih yang gugur dalam peperangan itu. Tidak sedikit pula mereka yang terluka. Kekalahan tampaknya telah membayang di depan mereka. Putri Aji Badara Putih sangat sedih mendapati kekuatan pendukungnya mampu diporak-porandakan para prajurit Cina. Putri berwajah amat jelita itu merasa kebingungan. Ia pun memikirkan cara untuk menyelamatkan kekuatan pendukungnya dari kekalahan yang telah membayangi itu. Putri Aji Badara Putih kesulitan menemukan cara untuk mengalahkan prajurit Cina itu. Ia hampir putus asa. Ia pun lantas berdoa memohon perlindungan Tuhan. Ia lantas mengambil sirih dan memakannya setelah berdoa. Katanya, "Jika benar aku ini keturunan Raja Sakti, maka sepah-sepahku ini akan menjadi lipan-lipan yang akan memusnahkan Raja Cina beserta seluruh prajuritnya." Putri Aji Badara Putih pun lalu menyemburkan sepahannya itu ke tengah-tengah peperangan. Keajaiban pun terjadi. Sepah-sepah yang disemburkan Putri Aji Badara Putih pun berubah menjadi ribuan lipan besar. Hewan-hewan itu terlihat sangat garang. Mereka segera menyerang para prajurit Cina. Para prajurit Cina terperanjat mendapati serangan-serangan hewan aneh itu. Kekuatan mereka akhirnya porak-poranda setelah gigitan dan sengatan lipan-lipan besar itu mulai menimbulkan korban yang sangat banyak di kalangan mereka. Raja Cina pun akhirnya memerintahkan prajuritnya yang tersisa untuk kembali ke Junjung. Mereka pun hendak meninggalkan wilayah yang sangat mengerikan itu. Akan tetapi ribuan lipan ganas itu tampaknya tidak membiarkan mereka dapat melarikan diri. Ribuan lipan besar itu terus menyerbu hingga memasuki Junjung. Raja Cina berikut para prajuritnya terus berusaha melawan, namun tidak berdaya pula. Mereka pun pada akhirnya Raja Cina berikut seluruh prajuritnya mati mengenaskan. Junjung mereka pun ditenggelamkan oleh lipan-lipan ganas itu.
bersamaan dengan matinya Raja Cina dan juga tenggelamnya Jungjung. Mendadak Putri Aji Badarah Putih menghilang secara gaib. Kerajaan yang dipimpin Putri berwajah Hanajelita itu pun turut menghilang. Laut tempat Jungjung yang tenggelam itu juga mendadak berubah menjadi sebuah daratan yang luas. Dan daratan itu kemudian pun disebut Danau Lipan. Oke teman-teman, jadi dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa janganlah kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, karena kehendak kita belum tentu dapat diterima oleh orang lain. Selain itu, tidak baik pula bagi kita menghina adat atau kebiasaan orang lain. Jadi itu semua ceritanya teman-teman, banyak yang bisa diambil dari cerita tersebut. Terima kasih yang sudah menonton channel Langkah Borneo. Jangan lupa support terus channel Langkah Borneo dengan klik subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan notifikasi loncengnya agar jika ada video baru kalian dapat menerimanya langsung di HP kalian. Jangan nonton sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.